Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukan bagian dari sistem. Contohnya, raket dan pemukul bola kasti. Selanjutnya, komponen sistem. Komponen sistem ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu tujuan. Tujuan yang menjadi pemotivasi dan mengarahkan sistem. Selanjutnya masukan atau input. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Selanjutnya proses, yaitu bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran. Selanjutnya keluaran atau output, yaitu hasil dari pemrosesan. Selanjutnya umpan balik, yaitu mengendalikan masukan maupun proses agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya batas, yaitu pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Yang terakhir yaitu lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Bagaimana dengan komponen sistem informasi? Komponen sistem informasi terdiri dari satu hardware atau perangkat keras yang mencakup piranti fisik seperti komputer dan printer. Kedua yaitu software atau perangkat lunak atau sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Ketiga, prosedur merupakan sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Keempat, basis data merupakan sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Kelima, jaringan komputer merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber dipakai secara bersama-sama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Dan terakhir yaitu orang, merupakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Sumber daya manusia sebagai komponen sistem informasi terdiri dari 1. Pemakai akhir atau end user merupakan orang yang memakai sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi atau staff atau manajer operasional atau manajer taktik, manajer strategis. Yang kedua yaitu spesialis IT merupakan orang yang bertanggung jawab di kelangsungan operasi dan pengembangan sistem informasi. Umumnya bagian atau departemen ini diberi nama PDI atau pengolahan data elektronik, X analisis sistem, pemrograman sistem, administrator basis data. Tahukah kamu bahwa model sistem informasi terbagi atas 3? Yang pertama tersentralisasi atau terpusat, yang kedua desentralisasi, tersebar atau terdistribusi, yang ketiga client atau server. 1. Tersentralisasi atau terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Banyak digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Dan yang kedua, desentralisasi, tersebar atau terdistribusi. Sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Model sederhana terdapat pada sejumlah komputer yang terhubung dalam jaringan menggunakan arsitektur peer-to-peer. Contoh arsitektur peer-to-peer, keterangannya, pada model ini, masing-masing komputer memiliki kontrol THD resource, misalnya data, printer, atau CD-ROM, tetapi memungkinkan komputer lain menggunakan resource tersebut. Contoh sistem pemrosesan terdistribusi berdasarkan area fungsional.
Misal, perusahaan X memiliki bagian personalia, pemasaran, produksi, dan akunting, yang mana setiap bagian memiliki unit pemrosesan informasi tersendiri. Keuntungan sistem pemrosesan data desentralisasi. Yang pertama, penghematan biaya. Kedua, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Ketiga, peningkatan kepuasan pemakai. Keempat, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Kekurangan sistem pemrosesan data desentralisasi. Yang pertama, memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Kedua, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software. Ketiga, standarisasi tidak bisa tercapai. 3. Klien atau server. Yang pertama, klien. Sembarang sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien yang bersangkutan. Setelah data diterima, klien segera melakukan pemrosesan. Kedua, server. Sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Secara fisik dapat berupa komputer atau mainframe, mini komputer, workstation, ataupun PC, atau piranti lainnya, misalnya printer. Namun, tidak harus berupa sistem fisik, tetapi juga bisa berupa suatu proses. Sebagai contoh, adalah disebut sebagai database server, adalah sebuah proses di dalam komputer untuk menangani permintaan akses terhadap basis data. Summary. 1. Komponen sistem informasi terdiri dari hardware, software, prosedur, orang, basis data, dan jaringan komputer. 2. Model sistem informasi tersentralisasi memungkinkan semua pemrosesan data dilakukan secara terpusat untuk melayani semua pemakai. 3. Model sistem informasi desentralisasi memungkinkan pemrosesan data dapat dilakukan secara tersebar pada sejumlah komputer dan dapat saling melakukan pertukaran data. 4. Model sistem informasi klien atau server melibatkan sembarang sistem atau proses yang melakukan permintaan data ataupun layanan serta penyedia data layanan tersebut. Referensi: Abdul Qadir, Pengenalan Sistem Informasi Andi Afsar, Yogyakarta, 2006, halaman 71-91. Oke, sekian, thanks for watching.